Swastiastu. Kami pengayah di desa di Banyaradat Semengon yang terdiri dari kurang lebih 350 kakak yang selama ini pengolahan sampah itu dilakukan oleh penggiat lingkungan atau peduli lingkungan, diakui oleh desa adat. Jadinya dibentuklah BPS. BPS di sini artinya Badan Pengelola Sampah. Apa yang melatar belakangi kenapa gerakan ini kurang lebih dari 2011 sudah ada di desa kami? Itu berkat adanya Perda, begitu juga himbauan Bapak Bupati. Itulah inisiatif kami dari Banjar Semengon Desa Celuk bersama generasi muda kami membentuk suatu forum yang disebut dengan Forum Peduli Lingkungan Banjar Semengon. Karena kami ingin sekali membebaskan wilayah kami, khususnya Banjar Semengon kami, bebas dari sampah plastik. Begitu juga pengolahan sampah organik. Sehingga di 2016 kegiatan ini semakin dimaksimalkan dengan berdirinya bank sampah. Dengan bank sampah ini produk-produk yang berupa sampah plastik, sampah-sampah seperti yang tidak bisa didaur ulang itu ditampung seluruhnya oleh bank sampah kami. Bahkan pergerak ini pun semakin meningkat sampai 2020 ini, yaitu pengolahannya sesuai dengan arahan pemerintah atau imbauan pemerintah. Definisi dari pesan PD adalah pengelolaan sampah mandiri pedesaan, suatu pola atau sistem penanganan sampah yang berbasis sumber dengan karakteristik khusus ada pada penanganan sampah rutinitas organik rumah tangga. Yang dimaksud dengan pola pesan PD atau dalam penerapannya tersebut, implementasinya di lapangan dalam penanganan sampah, harusnya pesan PD dipenuhi dengan 4 syarat minimal, yaitu 1, adanya pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga. Yang kedua, tersedianya 2 buah septeng atau tebo komposter organik di masing-masing pekarangan rumah warga. Yang ketiga, adanya bank sampah aktif dalam satu wilayah desa adat. Dan yang terakhir, yang keempat, terdapatnya gudang komposter atau bak sampah dalam suatu wilayah desa adat yang dipergunakan untuk menangani sampah organik dadakan volume besar. Jadi cara kerja masing-masing syarat tersebut yang juga sekaligus adalah merupakan sarana prasarana dari pesan PD adalah sebagai berikut. Pemilahan di rumah tangga itu sudah pasti untuk memastikan bahwa sampah organik, sampah non-organik terpilah dengan baik di rumah tangga pada saat pembuangan sampah. Jadi tidak pada saat sampah terkumpul baru dipilah, tidak. Dia dipilah pada saat pembuangan sehingga di rumah tangga wajib minimal ada 2 tong sampah. Sampah organik dan sampah non-organik. Nah, setelah terjadinya pemilahan tersebut dari kegiatan masyarakat, jadi seperti yang tadi, septeng untuk sampah organik itu dikelola di septeng. Jadi masyarakat di rumah masing-masing memanfaatkan fungsi septeng sampah tersebut untuk khusus sampah organiknya. Manfaat-manfaat tambahan khusus yang didapat dari penanganan sampah ini, khususnya dari penanganan sampah organiknya yang memang itu adalah 70% dari total sampah di rumah tangga adalah dengan pemanfaatan septeng tersebut ternyata sampah yang sudah terpilah dengan baik di masyarakat itu dia secara alamiah akan menjadi kompos. Nah, kita tahu kompos ini akan dapat dipergunakan untuk memberi vitamin kepada tanam-tanaman, untuk mempersubur tanam-tanaman. Termasuk juga manfaat septeng sampah organik itu juga menjadi serapan air hujan atau biopori untuk air hujan. Dan volume air nanti yang masuk karena memang ukuran dari septeng yang ada diameter 1 meter dengan kedalam 3 meter itu, air hujan yang turun di halaman rumah kita
hampir semuanya bisa terserap di sana. Ini luar biasanya manfaat tambahan selain mengolah sampah, juga mendapatkan manfaat untuk penyerapan air hujan. Termasuk juga manfaat yang tidak terlihat secara tidak sadar. Dalam sistem ini sudah dibentuk, kita melakukan gotong royong yang menjadi kearifan lokal Bali, bahkan Indonesia, sudah kita lakukan secara bersama-sama di rumah tangga. Jadi rumah tangga dia sudah memilah, sudah mengolah sampah organiknya ke Sipten. Secara langsung setiap hari kita sudah melakukan gotong royong. Nah, untuk yang sampah non-organik di rumah tangga itu adalah akan dikumpulkan melalui bank sampah yang ada di desa adat. Di samping manfaat yang didapat selain nanti ada pengembangan untuk produk-produk daur ulang dari bank sampahnya, adalah manfaatnya itu dari segi lingkungan. Dari isu lingkungan, jadi ya karena sudah terpilah, dia sudah tersalur dengan baik, sampah organik sudah, non-organiknya juga sudah, itu dari segi lingkungan kami meyakini dengan pola ini itu akan pencemaran akan sangat jauh dapat dikurangi. Terus untuk bak-bak sampah komposter yang tadi ada syarat yang keempatnya itu kenapa harus ada juga, itu adalah untuk menampung sampah-sampah dari hasil kegiatan masyarakat yang menghasilkan sampah dadakan volume besar. Misalnya seperti penebangan pohon, upacara yang agak besar, itu tentunya tidak akan bisa memanfaatkan septic tank yang ada di rumah tangga masing-masing. Itu akan ditangani atau diolah di gudang sampah komposter dalam satu wilayah desa adat itu untuk menjadi kompos. Ya, tidak dapat dipungkiri dari sistem yang disampaikan tadi, pola pesan PD, salah satu alternatif pemecahan permasalahan penanganan sampah. Dan kita juga menyadari apapun pemecahan masalah yang kita lakukan, mungkin saja masih tersisa beberapa masalah. Akan tetapi kita meyakini dengan pola ini bisa dibilang hampir 90% sampah-sampah yang ada di wilayah kita itu bisa tertangani. Dan khususnya adalah sampah organik yang merupakan 70% dari total sampah itu sudah bisa diselesaikan di rumah tangga. Dan lainnya mungkin ke bank sampah, untuk non-organiknya kurang lebih. Nah, sisa dari sedikitnya ini termasuk juga karena kita di Bali ada sampah-sampah yang bisa dibilang ya kurang pas untuk dibawa kemana-mana. Mungkin kita tahu ada sisa-sisa upacara kegiatan kematian, upacara pengabenan, mungkin ada mecarunya juga. Itu dalam pola ini kita juga sudah disediakan bergandengan dengan bak sampah komposter yang besar. Jadi itu akan dibikin bak sampah yang khusus kita namakan, itu khusus untuk menangani sampah-sampah yang seperti tadi. Nah, dari semua sampah tersebut masih ada sisa sedikit yang kita namakan adalah, yang kita tahu semua adalah sampah yang berupa residu, berupa bahan-bahan berbahaya dan lain sebagainya. Dalam pola ini akan ditangani khusus dengan penjemputan. Residu, residu, residu. Dan ini merupakan sisa dari kegiatan penanganan sampah 100%-nya itu juga akan sedikit memanfaatkan jasa dari TPA. Akan tetapi kita yakin seandainya pola ini bisa dilakukan di masing-masing desa adat, beban TPA tidak akan melebihi 10%-nya saja dari 100% sampah yang ada di satu wilayah desa adat. Nah, disinilah masuknya peran desa adat. Karena untuk bank sampah, gudang dadakan besar, itu memerlukan lahan. Desa adat di Bali semuanya mempunyai pelemahan, jadi itu bisa dimanfaatkan oleh desa adat. Termasuk juga kenapa kita memasukkan desa adat wajib ada di sini, hadir di sini, dan kita juga tahu memang dari dulu nenek moyang kita semua sudah mengatur tentang penanganan sampah yang mungkin penanganan pelemahannya gitu. Sekarang mulai dihadirkan lebih nyata desa adat dalam penanganan sampahnya ini melalui desa adat. Kalau memang desa adat sudah menyepakati, ini akan menjadi power yang sangat besar. Karena misalnya dari regulasi pendekatan dengan masyarakat, itu akan dengan sangat lancar dapat dilakukan. Tidak lupa yang ucapkan terima kasih kepada juga penggiat lingkungan
Banjar Kedinasan, Banjar Cemengon Desa Celuk karena telah melakukan hal yang sangat positif bagi desa tercinta Tiang. Kami dari pengurus BPS Banjar Cemengon mohon dukungan semua pihak, khususnya dari masyarakat Cemengon. Apa yang kami rancang dari BPS dan apa yang jadi keputusan desa adat, mohon dukungan dan doa dan menyukseskan apa jadi program dari Pesan PD. Terima kasih.